Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami, yaitu dengan kasus konjungtivitis neonatorum yang disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Salsabila Rizky M 194050211101, kemudian Najah Hanifah dengan NIM 194050211105, dan Ika Dia Yulianti dengan NIM 194050211115. Untuk slide pertama hingga slide ke-7 akan saya paparkan, dan slide ke-8 hingga slide terakhir akan dipaparkan oleh Mbak Salsabila. Berikut slide pertama, kasus dokter dan apoteker di suatu rumah sakit berdiskusi untuk menetapkan antibiotik yang akan diberikan kepada seorang ibu yang baru melahirkan. Mata bayi yang dilahirkannya lengket serta terlihat pembengkakan pada kelopaknya, dan dokter mengatakan bahwa bayi tersebut mengalami konjungtivitis neonatorum akibat penyakit infeksi Chlamydia trachomatis yang dialami ibunya pada saat. Apa itu konjungtivitis neonatorum? Konjungtivitis neonatal atau sering dikenal sebagai ophthalmia neonatorum adalah konjungtivitis yang terjadi pada bayi baru lahir pada bulan pertama dengan tanda-tanda klinis eritema dan edema kelopak mata dan konjungtiva palibra. Mata mengeluarkan nanah dengan satu atau lebih nuklear polimorf. Kemudian penyebab ophthalmia neonatorum ini seperti iritasi kimia, infeksi bakteri maupun infeksi virus. Menurut Molgard dan kawan-kawan, sebagian besar konjungtivitis neonatal infeksi disebabkan oleh bakteri. Penyebab bakteri termasuk agen penyakit menular seksual seperti Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae, mikroorganisme dari kulit seperti Staphylococcus aureus dan Pseudomonas. Chlamydial konjungtivitis disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis, parasit intraseluler yang memiliki DNA dan RNA. Parasit ini menggunakan energi sel inang supaya mampu berkembang biak. Transmisi Chlamydia terjadi jika ada kontak intim, khususnya secara seksual. Infeksi Chlamydia pada mata disebabkan oleh terpaparnya sekret genital melalui autoinokulasi atau kontak seksual. Patofisiologi, gejala dan komplikasi. Pada kehamilan, dapat terjadi penularan infeksi dari ibu ke janin dengan cara kontak langsung saat persalinan. Infeksi yang menjalar secara ascendant dan agen penyebab yang masuk ke sirkulasi janin menembus barier plasenta. Wanita hamil merupakan kelompok yang sangat sensitif terhadap infeksi bakteri, sehingga jika terjadi infeksi Chlamydia trachomatis, bayi juga akan terinfeksi bakteri ini selama melewati saluran persalinan yang dapat menyebabkan konjungtivitis faringitis, pneumonia interstisial, dan otitis media. Patofisiologi konjungtivitis neonatal dipengaruhi oleh anatomi jaringan konjungtiva pada bayi baru lahir. Peradangan konjungtiva dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah, berpotensi menghasilkan kemosis konjungtiva dan sekresi yang berlebihan. Infeksi ini cenderung lebih serius pada neonatus karena kurangnya kekebalan, kurangnya jaringan limfoid dan konjungtiva, dan tidak adanya mata saat lahir. Untuk gejala dan komplikasinya, jika tidak diobati, infeksi gonorrhea dapat menyebabkan ulcerasi kornea perifal dan berkembang pesat menjadi perforasi kornea. Infeksi oleh Chlamydia trachomatis juga dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pelvic inflammatory disease atau penyakit radang panggul, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Pada neonatal yang terinfeksi dengan Chlamydia trachomatis dapat menyebabkan sekuel jangka panjang serta penyakit paru obstruktif kronik. Virus herpes simplex keratokonjungtivitis dapat meninggalkan bekas luka, ulcerasi kornea. Selain itu, infeksi virus herpes simplex menyebar luas mempengaruhi sistem saraf pusat. Tujuan terapi pada konjungtivitis neonatorum
yaitu untuk mengeradikasi bakteri penyebab infeksi, yaitu bakteri Chlamydia trachomatis. Algoritma terapinya yaitu bayi baru lahir dengan duh mata, kemudian dilakukan amnesis pada ibu dan pemeriksaan fisis pada bayi. Satu atau kedua mata sembab dengan duh bernanah. Jika tidak, tenangkan ibu dan dianjurkan kunjungan ulang dalam 3 hari. Hari 3 ada perbaikan, pengobatan selesai. Jika hari 3 tidak ada perbaikan, dirujuk kembali. Kemudian, jika satu atau kedua mata sembab dengan duh bernanah, jika iya, diobati sebagai gonore. Obati ibu dan pasangan seksnya sebagai gonore dan chlamydiosis. Lakukan KIE dan konseling untuk ibu. Tawarkan konseling dan tes HIV serta serologi sifilis bila ada fasilitas. Saran kunjungan ulang dalam 3 hari. Hari ketiga ada perbaikan. Jika iya, tenangkan ibu. Jika tidak, obati sebagai chlamydiosis. Saran untuk kunjungan ulang hari ketiga. Hari ketiga ada perbaikan. Jika iya, teruskan pengobatan. Jika tidak, dirujuk. Untuk selanjutnya, hingga slide terakhir akan dipresentasikan oleh Mbak Salsabila Rizky. Terima kasih. Tata laksana yang pertama, antibiotik yang digunakan untuk neonatus yaitu CDC merekomendasikan eritromisin oral 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 4 dosis selama 14 hari. Jika terapi tersebut gagal, diulangi lagi 14 hari dan jika belum ada respon yang baik terhadap terapi tersebut, digunakan cotrimoxazole 0,5 mg per kilogram per hari dibagi 2 dosis selama 14 hari. Yang kedua, antibiotik yang digunakan untuk ibu dengan bayi yang terkena konjungtivitis neonatus yaitu azitromisin 1 gram dosis tunggal per oral selama 7 hari atau doxycycline 2 kali 100 mg per hari per oral selama 7 hari. Atau pilihan pengobatan lain yaitu eritromisin 4 kali 500 mg per hari per oral selama 7 hari. Pemilihan terapi yang pertama untuk neonatus, nama obatnya eritromisin, bentuk sediaannya oral berupa sirup drop 100 mg per 2,5 ml, dosis yang digunakan 50 mg per kilogram berat badan, dibagi menjadi 4 dosis, durasi pengobatannya 14 hari, cara penggunaannya 4 kali sehari tiap 6 jam. Untuk yang kedua, untuk ibu dengan bayi yang terkena konjungtivitis neonatus, nama obatnya azitromisin, bentuk sediaannya oral berupa tablet 500 mg per tablet, dosis yang digunakan 1 gram dosis tunggal,
Durasi pengobatannya 7 hari, cara penggunaannya 1 kali sehari, tiap 24 jam, 2 tablet sesudah makan. Mekanisme aksi obat eritromisin yaitu eritromisin adalah antibiotik makrolida yang diproduksi oleh Streptomyces erytheros. Eritromisin menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 50S bakteri, menghambat aktivitas peptidil transferase dan mengganggu translokasi asam amino selama translasi dan pembentukan protein. Eritromisin memiliki aktivitas bakteriostatik atau bakterisida tergantung pada organisme dan konsentrasi obat. Mekanisme aksi obat azitromisin yaitu azitromisin adalah azalit, berasal dari eritromisin, anggota dari subkelas antibiotik makrolida dengan aktivitas bakteriosidal dan bakteriostatik. Azitromisin secara reversibel berikatan dengan subunit ribosom 50S dari ribosom 70S mikroorganisme sensitif. Dengan demikian dapat menghambat langkah translokasi sintesis protein, di mana molekul tRNA peptidil yang baru disintesis bergerak dari situs akseptor pada ribosom ke situs peptidil yang berupa donor, akibatnya menghambat sintesis protein RNA dependen yang mengarah ke penghambatan pertumbuhan sel dan kematian sel. Pemantauan terapi obat untuk ibu dengan konjungtivitis neonatus, parameter laboratoriumnya adalah tidak ada biakan kultur Chlamydia trachomatis. Tindak lanjutnya, jika berhasil, pengobatan antibiotik azitromisin setelah 7 hari dihentikan dan diberikan KIE pencegahan penyakit infeksi menular seksual. Jika tidak berhasil, penggantian terapi menggunakan doksisiklin 200 mg 1 kali sehari selama 7 hari. Untuk bayi yang terkena konjungtivitis neonatus, parameter laboratoriumnya adalah tidak ada Chlamydia spesifik immunoglobulin A atau IgA. Tindak lanjutnya, jika berhasil, pengobatan antibiotik eritromisin setelah 14 hari dihentikan dan diberikan KIE pencegahan penyakit infeksi menular seksual dan edukasi ibu pasien yaitu higienitas personal dan sanitasi lingkungan. Jika tidak berhasil, pengulangan 14 hari menggunakan eritromisin tablet atau diganti dengan cotrimoxazole 0,5 mg per kilogram per hari dibagi menjadi 2 dosis selama 14 hari. Monitoring efek samping obat untuk ibu bayi dengan konjungtivitis neonatus, parameter kliniknya berupa mual, penanganannya diminum sewaktu makan. Parameter laboratoriumnya berupa peningkatan SGPT atau SGOT, penanganannya penyesuaian dosis atau pemberian hepatoprotektor khusus untuk pasien dengan riwayat gangguan hati. Untuk bayi yang terkena konjungtivitis neonatus, parameter kliniknya diare atau feses cair dan berdarah, penanganannya periksa ke dokter. Parameter laboratoriumnya peningkatan SGPT atau SGOT, penanganannya penyesuaian dosis atau pemberian hepatoprotektor khusus pasien dengan riwayat gangguan hati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Berikut kami tampilkan percakapan antara dokter dengan apoteker dan apoteker dengan pasien. Selamat siang dokter, saya apoteker Najah. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, jadi begini, ada pasien baru melahirkan dan setelah melahirkan kondisi mata bayinya lengket serta terlihat pembengkakan pada kelopaknya. Saya curiga bayi tersebut mengalami konjungtivitis neonatorum akibat infeksi Chlamydia trachomatis yang dialami ibunya pada saat hamil. Saya ingin meminta saran Anda, terapi apa yang sebaiknya saya berikan kepada bayi tersebut ya Mbak? Baik dok, kalau untuk bayinya,
Kita bisa menggunakan eritromisin oral dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 4 kali dosis. Karena menurut rekomendasi CDC, eritromisin oral sangat efektif untuk bayi yang baru saja lahir. Kira-kira berat badan pasiennya berapa ya dok? Supaya saya hitungkan sekalian untuk dosis pemakaiannya. Berat badan bayinya 3,2 kg. Tapi kenapa tidak menggunakan azitromisin saja ya Mbak? Itu bukannya lebih efektif dalam menyembuhkan penyakit Chlamydia trachomatis? Memang benar dok, tetapi menurut literatur yang saya baca itu bahwa belum ada penelitian yang membuktikan bahwa azitromisin efektif untuk bayi yang baru saja lahir dok, gitu. Bagaimana dengan terapi untuk ibunya? Maaf dok, sebelumnya apakah ibu dari pasien tersebut memiliki riwayat alergi obat dok atau riwayat alergi antibiotik? Tidak ada riwayat alergi antibiotik untuk ibu bayi tersebut, Mbak. Baik dok, kalau untuk ibunya, menurut Kemenkes tahun 2011, kita bisa menggunakan terapi azitromisin oral sebanyak 1 gram, itu merupakan dosis tunggal selama 7 hari dok. Di instalasi farmasi, untuk sediaan eritromisin sirup dan azitromisin tablet, masing-masing kekuatan sediaannya berapa ya, Mbak? Di instalasi farmasi sendiri itu tersedianya eritromisin drop 100 mg per 2,5 ml. Saya minta izin untuk menghitung dosisnya dulu ya dok. Iya, Mbak, silahkan. Sudah saya hitung ya dok. Jadi nanti untuk bayi tersebut sekali minum itu 1 ml. Terus sediaan azitromisin yang tersedia itu 1 tablet isinya 500 mg. Baiklah, terima kasih sarannya Mbak. Senang berdiskusi dengan Anda. Kalau begitu, saya akan meresepkan terapi untuk ibu dan bayi tersebut. Tolong segera Anda siapkan. Resep atas nama Ibu Ika. Iya, Mbak. Selamat siang Ibu, mohon maaf saya berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Ika, Mbak. Baik Ibu Ika, sebelumnya perkenalkan saya Najah Hanifah, apoteker yang bertugas hari ini di instalasi farmasi Rumah Sakit Bunda Harapan. Iya, Mbak. Baik, Ibu Ika menebus 2 resep ya Bu. Yang pertama atas nama Ibu Ika sendiri, usianya 35 tahun. Dan resep yang kedua atas nama anak Titi, berat badannya 3,2 kg ya Bu. Benar, Mbak. Menurut catatan kami, alamat Ibu Ika itu di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 22 Sampangan. Apakah betul Bu alamatnya di situ? Iya, benar, Mbak. Baik Ibu, sebelumnya selamat ya Ibu atas kelahiran anaknya. Tadi waktu bicara sama dokternya, apakah sudah dijelaskan mengenai obat yang akan Ibu dapat ini? Belum itu, Mbak. Oh, belum ya. Lalu mengenai aturan pakai, apakah sudah dijelaskan Bu? Belum juga, Mbak. Soalnya tadi Bu Dokter belum menjelaskan apapun mengenai obat itu. Baik Bu, akan saya jelaskan ya. Yang ini itu antibiotik untuk ibu ya Bu, bentuknya tablet. Jadi cara minumnya itu diminum sekali sehari. Terus sekali minum itu langsung 2 tablet ya Bu. Nah, terus ini itu harus habis dalam waktu 7 hari Bu. Jadi nanti itu dapatnya jumlahnya itu udah pas buat 7 hari. Nah itu harus habis ya Bu. Ini yang khusus untuk ibu. Terus ini kan minumnya kan cuma 1 kali sehari aja. Nah untuk jamnya itu bebas Bu. Kan cuma 1 kali sehari. Tapi kalau bisa itu misal nanti ibu minumnya jam 8 malam, besoknya juga harus jam 8 malam juga Bu. Jadi jamnya harus sama ya Bu sampai habis. Iya, Mbak. Terus minumnya sebelum makan atau sesudah makan ya, Mbak? Diminumnya sesudah makan ya Ibu.
Terus yang ini tuh resep buat anaknya ibu. Nah ini tuh bentuknya tuh sirup kering isinya antibiotik. Nah terus ini juga ada pipet dropnya. Ini tuh buat nanti buat ngambil sirupnya. Sekarang saya jelaskan untuk cara pakai sirupnya ya bu. Jadi kan nanti kan ibu kan dapat 2 botol. Nah yang botol pertama ini sudah diencerkan di sini. Nah untuk botol yang selanjutnya itu untuk pemakaian setelah 7 hari nanti ibu untuk mengencerkan sendiri di rumah ya. Berikut saya jelaskan cara mengencerkannya bu. Nah ini kan ada botolnya. Nah di botol sini itu ini ada tandanya bu. Nah nanti itu ibu tinggal nambahkan air matang aja sampai batas tanda ini. Terus ibu gocok sampai semua serbuknya itu benar-benar larut gitu ya bu. Terus kalau udah ibu gunakan pipet drop yang ini ya. Nah cara menggunakannya itu gampang bu. Ini kan ada tandanya. Ini ya bu tandanya ini tuh 1 mili. Nah nanti tuh tinggal botolnya dibuka aja. Terus ibu masukin, ibu ambil kira-kira sampai batas tandanya ini ya bu 1 mili. Terus kalau udah pas 1 mili terus bisa diminumin bu ke anaknya ibu gitu ya bu. Terus untuk sirup anak ibu ini cara minumnya itu sehari 4 kali ya bu. Jadi minumnya itu tiap 6 jam. Sehari 4 kali, setiap minum kayak tadi ya bu yang sudah saya jelasin 1 mili aja. Nah itu kalau untuk ibu kan harus habis dalam waktu 7 hari. Nah kalau untuk anak ibu itu harus habis dalam waktu 14 hari. Begitu ya ibu. Iya mbak, sebenarnya itu mata anak saya kenapa sih mbak? Kata dokternya normal, dan cuman yang sakit matanya aja. Itu sebenarnya Ibu gak usah khawatir ya ibu, anak ibu itu terinfeksi bakteri. Tapi tenang aja bu, itu bisa disembuhkan dengan obat yang sudah diresepkan dokter tadi. Asalkan ibu rajin minum obatnya dan patuh dan disiplin ya bu sama saran dokter tadi. Sama tadi kan cara pakainya udah dijelasin kalau wajib habis ya bu. Pokoknya bener-bener harus sampai habis semua meskipun ibu merasa udah sembuh gitu ya ibu. oh begitu ya. Baik mbak. Iya bu, pokoknya jangan lupa ya antibiotiknya harus habis loh bu meskipun ibu merasa udah sembuh. Nah terus tadi kan dapatnya kan sirup ini, anak ibu kan dapatnya kan 2 botol. Nah botol yang pertama itu nanti dipakai dulu bu yang sudah diencerin, dipakai dulu. Terus nanti kalau udah sampai 7 hari botolnya dibuang ya bu. Terus untuk hari selanjutnya itu hari ke-8 bisa buka sirup yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan bu cara pengencerannya seperti apa. Nah gampang kan bu. Nah terus kalau udah dibuka itu tinggal dipakai bu. Nah dipakai itu sampai hari terakhir, hari ke-14. Kalau udah dibuang ya bu jangan dipakai lagi. Terus untuk penyimpanan sirupnya dan tabletnya itu disimpan di tempat yang sejuk dan kering ya bu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jangan kena sinar matahari langsung. Gitu ya bu. Baik mbak. Untuk ibu kan pengobatannya selama 7 hari. Nah selama 7 hari tersebut ibu dilarang untuk berhubungan seksual dulu ya bu. Terus seminggu setelah pengobatan tadi selesai, seminggu setelah 7 hari tadi selesai itu ibu juga masih dilarang ya bu untuk berhubungan seksual. Iya mbak. Apakah ada pertanyaan lain lagi bu? Tidak ada mbak. Baik Bu, apakah Ibu berkenan untuk mengulang penjelasan informasi dari saya tadi untuk memastikan bahwa Ibu benar-benar paham ya Bu dan untuk menghindari terjadinya kesalahan penggunaan ya Ibu? Iya mbak, jadi saya dapat obatnya kan 2. Yang satu buat anak saya. Terus yang buat saya itu minumnya 1 kali sehari, sekali minum 2 tablet sudah makan, dan itu wajib dihabiskan sampai 7 hari. Terus untuk obat anak saya cara pakainya pakai pipet itu. Terus botol pertama sudah dilarutkan di sini, jadi nanti saya tinggal ambil sirupnya aja pakai pipet sampai tanda 1 mili. Terus nanti kalau udah 7 hari sirup anak saya dibuang, terus buka botol yang satunya lagi. Terus cara meraciknya itu tinggal ditambah dengan air matang sampai tanda yang ada di botol. Setelah serbunya larut
berarti bisa diberikan ke anak saya ya Mbak. Obatnya anak saya itu diminum 4 kali sehari dan harus diminum sampai habis sampai 14 hari. Untuk penyimpanannya itu disimpannya di tempat yang sejuk dan kering ya Mbak, jangan kena sinar matahari langsung, terus dan jauhkan dari jangkauan anak-anak saya. Oh ya, selama pengobatan 7 hari dan seminggu setelah pengobatan saya dilarang untuk berhubungan badan terlebih dahulu ya Mbak. Betul sekali Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Semoga Ibu dan anak Ibu lekas sembuh ya Bu. Iya Mbak, terima kasih kembali.